Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mungkin mendengar atau kita pernah mendengar dari orang tua kita, dari ustadz, dari kiai, dari ulama, hadis yang mengatakan bahwa syaitan itu dibelenggu di bulan puasa, di bulan Ramadan. Tapi kenapa orang masih banyak saja tidak puasa? Padahal dia Islam. Tapi kenapa masih banyak saja orang melakukan perbuatan tercela di bulan Ramadan, padahal dia Islam? Buktinya kejahatan yang meningkat di bulan Ramadan. Pencurian, maling, begal, ya, perampokan, ya, copetan, dan macam-macam justru meningkat. Dan dilakukan oleh orang-orang Islam juga. Kenapa bisa begitu? Padahal konon katanya, syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan ini. Bagaimana cara menjawabnya? Kita bisa melihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan bahwa itu benar terjadi. Bahwa Rasulullah mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Kata Rasulullah, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, dan syaitan dibelenggu. Nah, ini yang ketiga ini, syaitan dibelenggu. Kenapa pintu surga dibuka? Allah memberikan peluang kepada kita untuk melakukan kebaikan. Surga adalah simbol perbuatan baik dan balasannya adalah surga. Sehingga ketika Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kita di bulan Ramadan, Allah banyak memberi rahmat, Allah banyak memberi berkah, Allah banyak memberikan ampunan, Allah banyak memberikan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Simbol-simbol kebaikan surga itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Bayangkan kita kalau dapat malam Lailatul Qadar, satu malam saja, khairun min alfi syahrin. Ya. Lailatul Qadar khairun min alfi syahri. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Hanya satu malam saja. Kalau kita beribadah malam itu dan dapat malam Lailatul Qadar, nilainya sama kita beribadah sekitar 80 tahun lebih. Usia Nabi Muhammad 63 tahun. Umatnya pun ya sekitar itu. Kalaupun ada di atas itu, tidak. Sebagian besar, hanya sebagian kecil saja. Karena usianya pendek, bagaimana supaya ibadahnya banyak? Maka Allah memberikan keberkahan dengan malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Sehingga satu malam beribadah sama dengan 1000 bulan. Setiap tahun kita beribadah dan dapat malam Qadar, maka semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Inilah yang dimaksud analogi dari hadis tersebut, bahwa pintu surga benar-benar dibuka, tetapi di samping itu makna lainnya adalah dibukanya rahmat, dibukanya maghfirah, dibukanya keberkahan, dibukanya banyak pahala oleh Allah, agar kita berlomba-lomba beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Sebaliknya, pintu neraka ditutup. Allah sebenarnya tidak memberi peluang bagi kita untuk melakukan kejahatan, keburukan, dosa. Tetapi Allah menutup itu semua dengan datangnya Ramadan. Kita tersadarkan mestinya dengan datangnya Ramadan. Kita mestinya menjadi lebih baik dengan datangnya Ramadan. Sehingga kita tidak melakukan keburukan. Keburukan, jalan arah menuju keburukan itu ditutup peluangnya. Masalahnya tergantung kepada kita. Bukan berarti pintu neraka ditutup lalu orang tidak ada melakukan kejahatan. Tidak. Buktinya kejahatan tetap ada. Bulan Ramadan malah kriminalitas meningkat. Karena peluang untuk melakukan keburukan itu ditutup, maka peluang yang baik kita lakukan adalah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Lalu, bagaimana dengan syaitan dibelenggu di bulan Ramadan? Itu juga betul. Bahwa mestinya dengan ada puasa yang kita lakukan, syaitan itu sedih. Waduh, orang Islam sudah puasa. Susah menggoda orang puasa. Solid loh orang puasa itu. Solid dan sulit. Ya. Kalau sulit menggodanya.
Kenapa? Karena ketika dia digoda oleh syaitan, dia mengatakan, saya akan puasa. Ayo batalkan saja puasamu, kata syaitan. Dia merayu kita, membujuk kita. Enggak, saya puasa. Masa saya sudah puasa, saya batalkan. Ayo berkata bohong saja. Enggak, saya akan puasa. Saya harus menjaga mulut saya. Ayo dengar tuh yang jelek-jelek tuh, nguping tuh, ada orang gosip tuh. Enggak, saya akan puasa. Kuping saya harus saya jaga. Ayo tonton tuh perbuatan-perbuatan tercela tuh. Ada orang bertengkar tuh, ada orang yang lagi bermusuhan tuh, kita tonton. Dia menjawab, inni shaim, saya puasa. Sehingga sekencang-kencangnya syaitan menggoda, sekencang-kencang itu pula lah orang berpuasa membentengi dirinya dengan ibadah puasa. Maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya menjelaskan bahwa kalau ada pemuda yang ingin menikah namun dia nggak memiliki kesanggupan untuk menikah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Yaitu dengan berpuasa. Karena puasa itu bisa menjadi tameng yang baik. Dia senang sama wanita, pengen menikahinya tapi nggak punya modal, akhirnya syahwatnya saja yang muncul. Lalu karena dia puasa, inni shaim, saya puasa, saya tidak boleh berpikiran yang bukan-bukan. Ketika dia tertarik secara syahwat pada lawan jenis, lalu dia ingat, saya harus melawan perasaan kesukaan saya secara syahwat terhadap lawan jenis saya. Kenapa? Karena saya puasa. Puasa itu adalah benteng yang terbaik buat kita agar kita terhindar dari melakukan perbuatan buruk. Maka dengan dibelenggunya syaitan di bulan Ramadan itu bukan karena dia diikat langsung oleh Allah. Tidak. Syaitan itu bebas karena sampai hari akhir nanti, akhir zaman nanti, ke hari kiamat, dia akan selalu berpeluang menggoda kita. Karena dia berjanji mencari teman sebanyak-banyaknya untuk masuk ke neraka nanti. Nauzubillahi min zalik. Janganlah kita menjadi salah satu temannya nanti. Dan puasa adalah salah satu cara membelenggu syaitan. Gimana dia nggak terbelenggu? Digoda satu orang lagi, nggak bisa, dia puasa. Digoda orang ini, orang muslim yang taat ini, tak mampu juga karena dia puasa. Digoda orang lain ini, nggak mampu juga karena orang puasa. Digoda yang lain, dia Islam tapi tidak, imannya kuat lalu tergoda. Dapat dia menjadi teman. Nah, dengan puasa kita akan selamat. Tapi sebaliknya orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, padahal dia seorang muslim, padahal dia adalah seorang yang terlahir dari tradisi-tradisi Islam, tapi tidak melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar, yang terjadi kemudian adalah dia akan mudah dirayu dan dibujuk oleh syaitan. Makanya syaitan itu saking saking buruknya namanya disebutkan, kita membaca ta'awuz saja kan dengan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita harus berlindung dari dia. Jangan sampai kita tergoda dari godaan syaitan. Kalau kita tergoda, kita terjerumus, maka perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa akibat kelemahan kita sendiri dan akibat masifnya syaitan itu menggoda kita. Karena semakin gede iman kita, sebenarnya semakin gede juga cobaannya. Banyak kan kita lihat kan orang-orang yang mengerti agama tapi tergelincir karena iman yang tidak kuat, oleh takhta kah, oleh wanita kah, atau oleh harta. Karena biasanya syaitan tuh menggoda dari itu, dari jabatan. Ayo raih jabatan itu. Ketika jabatannya diraih, sekarang tidak cara yang benar, dengan money politik, politik uang, dengan tipu-tipu, dengan teror dan segala macamnya. Begitu dapat jabatan itu, dia salah gunakan jabatan untuk keburukan. Makanya ambil jabatan. Lalu ketika dia berkuasa, menyalahgunakan jabatan itu. Begitu juga dengan harta. Dengan hartanya dia merasa paling hebat, paling berkuasa. Dia merasa mampu membeli apapun. Hukum pun dia beli. Kalaupun dia dosa, salah, bisa selamat karena dia punya uang. Nah, ini cara setan melemahkan kita. Lalu dengan wanita juga begitu.
Ada orang yang jatuh karena ketertarikan pada wanita. Karena menyukai seorang wanita padahal sudah punya istri. Menyukai wanita padahal wanita itu adalah istri orang. Nauzubillah min dzalik. Ini bisa saja terjadi. Ya. Karena godaan wanita juga banyak orang yang jatuh. Karena tahta, harta, dan wanita. Bisa menjadi. Dan bukan berarti hanya wanita. Seorang wanita juga, misalnya dia jatuh karena laki-laki. Sudah punya suami yang baik, lalu tergoda oleh pria lain. Lalu akhirnya dia percaya dengan suaminya, mengikuti pria yang menggodanya. Ternyata tidak bertanggung jawab, hanya sekedar senang saja. Apa yang terjadi kemudian? Rumah tangganya hancur. Orang yang dia kejar itu ternyata meninggalkannya begitu saja. Dan jatuh ke lembah dosa pada akhirnya dan penyesalan. Saudara-saudara sekalian, Ramadan adalah bulan yang tepat buat kita untuk menjadi orang yang berkualitas, orang yang beriman kuat, orang yang menjalankan syariat dengan baik dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita menjadikan momen Ramadan ini adalah momen yang spesial yang membawa kita kepada perubahan yang lebih baik ke masa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.